Baru-baru ini telah beredar suatu kabar yang membuat kita sangat tersentak pada alur cerita manga One Piece kali ini. Di mana setelah kekalahan dua Yonko berlalu, kita pun mengetahuinya bahwa posisi dalam tahta mereka akan segera tergantikan oleh sosok yang lebih kuat atau yang telah mengalahkannya. Sementara dari total keempat kaisar Yonko saat ini, dua orang Yonko yang masih bertahan pada tahtanya tersebut kita pun mengetahuinya bahwa mereka adalah Shanks dan Teach. Sementara untuk kedua Yonko yang telah tumbang yaitu Big Mom dan Kaido, kini tahta kosongnya akan segera terisi oleh beberapa kandidat yang sebelumnya telah dibocorkan oleh Oda pada spoiler chapter 1053. Dan dari dua orang yang akan mengisi kekosongan tersebut adalah Luffy dan juga Lord Buggy. Tetapi kenapa mesti Buggy? Kita pun seolah terkejut ketika mendengar namanya itu yang akan menjadi seorang kaisar lautan selanjutnya. Padahal jika kita mengingat akan sosok Kid dan Law sebelumnya, mereka seolah lebih pantas untuk menduduki posisi tersebut karena telah berhasil mengalahkan seorang Yonko Big Mom. Akan tetapi jika hal itu terjadi dan Buggy menjadi seorang Yonko, seolah ini akan menjadi lelucon sekali bagi kita sebagai penggemar One Piece. Karena kita pun tahu bahwa dia adalah sosok yang bisa dikatakan lemah dan bahkan pecundang jika di dalam pertarungan. Namun karena mungkin Buggy memiliki tingkat hoki yang begitu luar biasa, tidak menutup kemungkinan juga bahwa dia akan menjadi seorang Yonko selanjutnya. Lalu mengenai sepak terjang Buggy dalam karirnya sebagai bajak laut dan kini akan menjadi seorang Yonko, kali ini Paradox akan sedikit memberikan penjelasan mengenai alasan yang kuat mengapa dia bisa mendapatkan posisi tersebut. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita ke pembahasannya. Alasan kuat pertama yang telah menjadikan Buggy sebagai Yonko adalah tak lepas dari kesalahpahaman pemerintah dunia terhadapnya. Dan kesalahpahaman tersebut kita pun mengetahuinya bahwa Buggy telah melakukan berbagai macam aksi yang telah membuat mereka menyangka bahwa dialah yang telah melakukannya. Padahal kita pun mengetahuinya bahwa Buggy melakukan aksi-aksi besarnya tersebut tak lepas dari orang-orang kuat yang saat itu selalu ada bersamanya. Dan sebagai salah satu contoh aksi yang pernah dilakukannya adalah ketika Buggy berhasil melarikan diri dari penjara Impel Down. Pada saat itu kita pun tahu bahwa Buggy berhasil melarikan diri karena orang-orang kuat yang telah berada bersamanya seperti Luffy dan kawan-kawan. Namun atas insiden ini pemerintahan dunia telah menyangkal bahwa Buggy memiliki peran besar dalam aksi tersebut sehingga sejak saat itu juga mereka menganggap bahwa Buggy tergolong orang-orang yang sangat kuat. Lalu untuk beberapa kesalahpahaman lainnya mengenai Buggy, pada saat itu pemerintahan dunia melihatnya ketika dia tidak mempan ditebas oleh seorang pendekar terkuat yaitu Mihawk. Dan untuk alasan ini kita pun tahu bahwa tebasan pedang itu memang tidak akan mempan terhadap Buggy karena dia memiliki kekuatan buah iblis yang sangat unik. Sehingga oleh karena itu, ketika Mihawk menebasnya pun akan kesulitan karena Buggy dapat melakukan pemulihan diri ketika tubuhnya terpotong-potong. Dan adapun kesalahpahaman lainnya juga adalah ketika pemerintah melihat kedekatan Buggy dengan seorang Yonko Akagami Shanks. Dan akibat kedekatannya tersebut, pemerintahan dunia telah menyimpulkan bahwa Buggy adalah seorang yang mempunyai koneksi besar terhadap para Yonko. Salah satu hal yang membuat nama Buggy menjadi semakin melambung adalah fakta bahwa dia pernah menjadi salah satu anggota bajak laut Gold di Roger. Dan orang-orang yang telah berlayar bersama Raja Bajak Laut seolah telah dianggap sebagai orang-orang yang kuat. Bahkan sekelas Shanks pun juga telah menjadi Yonko saat ini. Sehingga oleh karena itu membuat ekspektasi pemerintah dunia pun semakin tinggi terhadap Buggy karena dia adalah mantan anggota Raja Bajak Laut Gold di Roger. Buggy dinobatkan sebagai Yonko juga tak lepas dari perseteruan yang pernah dilakukan di masa lalunya bersama Luffy. Pemerintah pun mungkin menganggap hal ini tidak sepele karena melihat Buggy mampu menyeimbangkan kekuatan seorang Yonko Luffy dan melakukan pertarungan dengannya. Dan di dalam insiden pertarungannya tersebut, kita pun telah mengingat bahwa Buggy pernah menuai prestasi dalam pertarungannya melawan Luffy, di mana dia telah berhasil merobek sebuah topi jerami milik Luffy ketika di kota Orange. Lalu tak berhenti di situ, prestasi lainnya juga telah berhasil Buggy capai ketika dia berada di kota Lockton. Dan pada saat itu Buggy telah berhasil membuat Luffy terjebak pada tempat eksekusi mati yang akan dilakukannya.
Seperti yang kalian ketahui, setelah insiden pelarian di Impel Down dan keikutsertaan perangnya di Marineford, nama Buggy juga terus dikenal oleh banyak orang seiring dengan dinobatkannya sebagai Shichibukai. Dan pada saat itu tak sedikit bajak laut yang ikut serta bergabung dalam organisasi besar miliknya yang bernama Buggy's Delivery. Bahkan sekelompok bajak laut raksasa yang dipimpin oleh Hajrudin juga saat itu tunduk dan ikut serta dalam organisasi besar yang dipimpin oleh Buggy tersebut. Sehingga dalam hal ini tak menutup kemungkinan dengan adanya Buggy's Delivery, Buggy memiliki sebuah armada besar yang mungkin jumlahnya melebihi armada besar dari bajak laut topi jerami. Dan belum lagi pengaruh Buggy's Delivery ini semakin meningkat atas pergerakan yang dilakukannya di Underworld. Setelah masa tumbangnya Doflamingo, Buggy saat itu memiliki peran pengganti Doflamingo sebagai pemasok senjata untuk para bajak laut. Sehingga oleh karena hal tersebut, bisa dibilang organisasi Buggy's Delivery ini memiliki tingkat daya tempur yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun, bahkan termasuk pemerintahan dunia. Setelah penghapusan Shichibukai, para angkatan laut yang telah dipimpin oleh beberapa Vice Admiral, mereka saat itu mencoba melakukan penangkapan terhadap para mantan Shichibukai yang tak dapat lagi perlindungan dari pemerintahan dunia. Dan salah seorang dari mereka yang akan ditangkapnya itu adalah Buggy. Akan tetapi pada akhirnya dalam insiden ini, ternyata Buggy pun berhasil meloloskan diri dengan mudah sehingga membuat pihak pemerintah dunia menganggapnya tidak remeh oleh keberadaannya. Namun meskipun begitu, dalam hal ini pemerintah juga terlalu berlebihan atas ekspektasi terhadap Buggy. Karena kita pun mengetahui yang sebenarnya bahwa Buggy tidak mungkin dapat meloloskan diri dengan mudah kalau tidak melakukan suatu trik licik. Dan sudah sangat jelas, trik liciknya ini sepertinya Buggy telah mengorbankan banyak anak buahnya untuk dapat meloloskan diri. Dalam pertarungan melawan Big Mom, memang Kid dan Law ini telah melakukan kerjasamanya dengan sangat baik sehingga saat ini mereka pun mampu untuk mengalahkan Big Mom. Akan tetapi ternyata di posisinya saat ini, ternyata Kid dan Law tidak dapat naik ke tingkat Yonko itu meski mereka telah mengalahkan Yonko sebelumnya. Dan untuk mengenai alasannya, katanya ini dipicu pada Kid dan Law yang tidak dapat mengalahkan Yonko seorang diri. Sehingga oleh karena alasan kuat itulah mereka tidak dapat untuk mengisi tahta kekosongan Yonko selanjutnya. Sementara itu untuk kedudukan tahta Yonko saat ini yang tersisa hanyalah satu kursi setelah salah satunya terisi oleh Luffy. Dan mungkin Oda juga tidak ingin menempatkan salah satu dari Kid dan Law karena mereka tidak mau ribet dengan penggemar mereka yang nantinya akan menuai pro dan kontra. Lalu dengan mengusungnya Buggy, Oda seolah mengambil jalan tengah dengan memberikan alasan yang kuat bahwa Buggy memiliki armada pasukan yang besar jika dibandingkan dengan Kid dan Law. Dari beberapa alasan di atas yang telah kita jabarkan mengenai Buggy yang akan menjadi seorang Yonko, untuk mengenai alasan terakhirnya kita mencoba membedahnya dalam sebuah teori yang terlihat pada sampul One Piece volume ke-25. Dan pada sampul One Piece volume ke-25 ini telah diperlihatkan oleh keberadaan Luffy, Teach, Buggy, dan Shanks. Mengenai keberadaan kebersamaan yang terlihat pada sampul One Piece volume ke-25 ini, memang seolah menggambarkan posisi Buggy yang juga berada bersamaan dengan deretan orang-orang yang telah menjadi Yonko saat ini. Dan kebersamaan yang telah digambarkannya tersebut seolah sepertinya disengaja oleh Oda yang telah dibuktikan dengan keadaan Buggy yang akan menjadi Yonko saat ini. Itulah beberapa deretan alasan versi paradoks mengenai Buggy bisa menjadi Yonko saat ini. Dan sejujurnya untuk alasan kuat mengenai hal itu adalah kekuatan Buggy yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu Hoki Raja. Dan kekuatan Hoki Raja memang terus melekat pada dirinya semenjak pasca di Marineford dan ternyata terus berlangsung hingga sampai saat ini. Atau bisa jadi suatu saat nanti posisi Raja Bajak Laut akan diraih oleh Buggy. Karena pada dasarnya dia adalah mantan kru Raja Bajak Laut dan mungkin dia juga telah mengetahui untuk rute menuju pulau terakhir. Yaps, untuk mengenai hal itu kita pun masih dibuat penasaran akan kejutan-kejutan lain selanjutnya yang diberikan oleh Eiichiro Oda untuk kita. Jadi tetap ikuti saja perjalanan alur cerita One Piece apapun itu dan tetap ikut menikmatinya dengan santuy. Dan nantikan untuk pembahasan pada video selanjutnya. Salam Paradoks.